Proses hukum atas kematian Dini Sera Afriyanti kekasih Gregorius Ronald Tanur, dalam agenda mendengar keterangan Sakinah yang mengaku, biaya keberangkatan bersama ibu korban dibiayai terdakwa. Lebih lanjut, Sakinah memperoleh screenshot foto dari teman korban setelah kematian Dini Sera Afriyanti. Melihat foto tersebut, Sakinah ragu di awal informasi yang diterima kematian korban karena sakit lambung, namun, begitu melihat foto ada luka di kepala dan luka di wajah korban. Foto korban lainnya, yakni, korban memakai baju warna merah sedang tergeletak dan di sebelah tampak ada Gregorius Ronald Tanur. Saksi juga memaparkan, info yang diketahui, orang yang terakhir bersama korban sebelum meninggal adalah Gregorius Ronald Tanur. Sementara, penasehat hukum terdakwa, Lisa Rahmat, usai sidang saat ditemui mengatakan, keluarga korban melapor ke Polrestabes Surabaya, berdasarkan informasi di sosial media bukan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Ya, betul ya? Ya. Ya. Baik, nanti keterangan saudara ini kami ambil alih sebagai keterangan saudara. Apa yang saudara terangkan di depan persidangan ya? Ya. Baik. Apakah saudara ikut menemani ya Ibu Sakinah ke Surabaya? Sakinah, apakah saudara menemani atau ikut menemani Ibu Tuti Herawati ke Surabaya? Ya, saya ikut menemani dari berangkat dari Sukabumi sampai pulang ke Sukabumi lagi. Sampai pulang ke Sukabumi lagi. Ya. Itu berkaitan apa saudara menemani Ibu Tuti ke Surabaya? Jadi awalnya Ibu Tuti ke rumah saya. Nah, terus ngasih tahu kalau misalkan ini meninggal, terus kita diantar karena yang lain nggak bisa antar, jadi kita antar. Disuruh jemput gitu. Ya, disuruh. Oke. Siapa yang membiayai? Yang kasih uang saya itu Ronald, karena waktu pertama kali saya datang ke rumah itu saya langsung minta nomor WhatsApp-nya Ronald. Oke. Saudara menghubungi WhatsApp-nya Ronald. Kok bisa saudara menghubungi WhatsApp Ronald? Karena saya udah sering melihat konten-kontennya Dini di sosmed kan, itu bareng Ronald. Saya juga tahu Instagramnya yang mana. Jadi saya cari di Instagram, terus saya minta nomor WhatsApp-nya. Oh gitu. Ya, ngechat di WhatsApp. Baik. Apa hubungan Ronald dengan Dini? Kalau aku sih tahunya teman dekat aja. Oh, teman dekat aja. Oke, selain si Ronald, siapa lagi teman dekatnya si Dini yang pernah dimasukkan dalam WhatsApp atau medsos lain? Kalau aku tahunya sih cuma Nika sama Delia aja. Oke, Dita, Dewi sama Ronald. Dita, siapa lagi? Kalau teman-teman dekatnya yang aku tahu itu cuma yang cewek ya, yang cewek cuma Nika sama Delia karena sering melihat. Ya sudah, Dita, Detia, yang laki cuma Ronald. Iya, karena Baik. di postingan sosmed. Ya sudah. Ketika ibunya Dini datang ke rumah saudara yang menyatakan bahwa dia mau Surabaya tapi tidak punya ongkos, kenapa saudara menghubungi Ronald bukan dia sama si itu yang saudara hubungi? Karena aku ingetnya karena aku ingetnya kayak dia sering postingnya sama pacarnya. Loh. Lihat di sosmed. Sebentar. Tadi kamu katakan dia tahunya saudara dia teman dekat. Kok moro-moro buru-buru saudara ujuk-ujuk ngomong bahwa dia pacarnya? Yang mana yang benar? Iya, teman dekatnya gitu. Karena aku udah sering posting biasanya. Teman dekat atau pacar? Teman dekat tahunya. Tapi kalau saudara katakan tadi pacar, yang mana yang benar? Teman dekat tahunya Pak. Baik, saudara menghubungi si Ronald, alasannya apa? Minta bantuan untuk pengongkosan. Aku bukan minta bantuan, tapi aku mempertanyakan kondisinya ini kayak apa. Gitu, mempertanyakan. Terus yang menawarkan siapa? Kenapa?
Yang menawarkan ongkos pembelian ongkos itu siapa? Aku udah, cuman pada intinya dia kan nanti gua ada buat beli tiket. Oh gitu. Ya. Tahu tahu. Isi cetannya cuma aku udah lupa isi kayak udah lama banget soalnya kan. Baik, akhirnya dikasih ongkos. Ya. Berapa? 3 juta kalau nggak salah. Untuk pesawat itu? Ya untuk pesawat karena waktu itu gua harga pesawat 1,5 jadi per buat dikasih 3 juta. Selain itu ada dikasih lagi uang untuk biaya penginapan? Nah setelah itu aku udah cek-cekan lagi terus tiba-tiba dikasih uang untuk hotel. Oh, hotel ya. Balas lagi, yang balas. Tapi terima uangnya. Ya ada uangnya. Nah, sampai ke Surabaya, kapan sampai ke Surabaya? Sampai di Surabaya itu sekitar jam 7 malam. Hari, tanggal? Lupa. Lupa ya, jam 7 malam sampai. Ya. Siapa yang jemput? Dan jemputnya Devia. Diti yang jemput. Ya. Jadi waktu kalian berangkat, mau berangkat dari Sukabumi, apakah saudara ada menghubungi Ditya sehingga kemudian Ditya menjemput? Nah, jadi setelah waktu aku di jalan, Devia WhatsApp ke aku. Di jalan? Ya, waktu aku di jalan kan di Sukabumi naik bus dulu di Jakarta, ada perjalanan, ada Devia WhatsApp aku. Loh gitu. Terus kamu suruh dijemput. Dia tanya kapan pergi ke Surabaya, terus aku bilang itu lagi di jalan. Baik, dijemput ya. Ditya jemput sendiri atau ada orang lain temannya? Nah, pas pertama datang dia sendiri. Terus ketemu sama pengacara sama dia. Oh, pengacara temannya Ditya. Kamu dibawa kemana? Masih di bandara. Dibawa kemana kok masih di bandara? Oh, maksudnya dari masih di bandara kan kita aku ketemu dulu sama temen itu kan bilang mobil juga kan. Terus langsung proses. Polres ya. Polres habis dari Polres. Ngapain kalian di Polres? Bikin laporan. Oh, bikin laporan, langsung bikin laporan. Belum lihat korbannya langsung bikin laporan. Nah, jadi selama perjalanan ini aku dapat video sama foto. Dapat video sama foto. Keadaannya si Didi. Iya. Didi sudah meninggal. Iya. Apa yang saudara lihat dari foto itu yang dikirim itu? Nah, fotonya itu dia pakai baju merah, celana hitam, kalau nggak salah, terus ada lubang-lubang di kakinya. Ada lubang-lubang di kakinya. Yang kirim siapa? Ya. Dan ini dia. Oh, ini yang kirim. Ya. Ada diberitahukan, ada informasi nggak di foto yang dikirim itu keterangan mengenai jenazahnya si Didi itu? Gak ada keterangan sih, cuma aku lihat kayak berubah-ubah. Oh gitu. Sehingga kemudian berdasarkan foto itu di Polres saudara langsung bikin laporan bersama ibunya Didi. Ya. Ya. Pada malam itu ya. Iya, Pada malam itu. Nah, kemudian setelah bikin laporan saudara pergi kemana? habis bikin laporan kita pergi ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Lihat mayat. Iya. Lihat jenazah ya. Iya, tempat jenazah. Apa yang saudara lihat jenazahnya Didi? Terus enggak sih, kamu ketemu sama yang jaga di situ lah. Terus kan mungkin dari otopsi itu kan. Terus aku minta, aku pengen lihat kan ke dalam, buka terus kata dia, udah gak bisa dilihat, kata orang rumah sakitnya. Oh gitu. Jadi saudara nggak lihat nanti setelah otopsi. Ya, aku lihat lagi setelah otopsi selesai, baru aku lihat. Oh lihat. Apa yang saudara lihat? Ya, aku selesai nih otopsi, terus aku bilang, aku mau lihat, boleh, aku lihat, tapi makan obat-obat, terus kepalanya udah ada depan. Setelah otopsi saudara lihat di mana? Di mana? Di kamar mayat atau di? Di kamar mayat. Ya. Apakah saudara pernah bertemu atau ada ketemu dengan Ronald ketika saudara di Surabaya? Paling kalau aku Jangan paling, yang saya tanya itu yang pasti, jangan yang paling. Hah? di Polres lihat aja lah kalau aku Di Polres saudara lihat si Ronald lihatnya yang pas saat itu sama ibu itu, yang pelukan sama ibu itu, minta maaf sama ibu itu ya. yang cuma aku juga gak tahu kalau itu Ronald sih, aku juga gak Loh, saudara kan lihat di apanya di sosmednya si Billy bahwa ini suka di ini.
Oh, saya katakan bahwa ini temannya. Oh, nggak tahu ya. Jadi lagi duduk ya seperti itu ya, sama pelukan sama ibunya sendiri. Sama ibu aja ya. Apa yang dibicarakan sama ibu saudara nggak tahu? Nggak tahu ya. Ada nggak informasi yang saudara dapatkan? Ya, saudara katakan tadi kan saudara lihat jenazahnya dan sebelumnya saudara lihat foto-foto juga, dan itu setelah lihat jenazah setelah otopsi ada luka, ada luka segala macam. Ya toh? Ada nggak keterangan yang saudara dapatkan? Kenapa korban mendapat luka dan meninggal seperti itu? Aku sih tahunya karena ada lihat video itu ya, biasanya menggunakan kurang tahu. Ya. Ada nggak? Dengar dulu saya tanya dulu baru saudara jawab. Kalau saudara ngomong, aku ngomong ya nggak ketemu. Ya, yang saya tanya, kan saudara sudah melihat jenazah bahwa ada luka, ada ini, dan setelah otopsi pun saudara melihat seperti itu di foto-foto juga. Ya toh? Ada nggak keterangan atau informasi yang saudara dengar setelah di Surabaya? Kenapa korban mendapatkan luka dan meninggal seperti itu? Ada nggak saudara dengan informasinya? Aku juga udah lupa sih kalau itu. Mau jadi lupa semua? Lupa ya? Jadi tidak ada mendengarkan informasi bahwa itu luka ini karena gini, itu meninggal karena gini, nggak pernah dengar. Ada dengan cuma aku lupa dan versi siapanya gitu Pak. Lupa ya. Ada nggak kaitannya dengan si Ronald? Jangan tengah-tengah dari samping. Ada nggak yang menyebut nama Ronald ketika itu? Aku udah lupa Pak kalau Oh ya udah. Saudara saksi ya? ya. Saudara selama ini tinggal di Sukabumi ya? Iya betul. Iya. Tadi saudara menceritakan pekerjaan saudara kemudian rektor apa ya? Iya. Seterusnya. Saudara, hubungan saudara dengan orang tuanya tadi saksi saja ada hubungan apa? Jadi ini tuh ada nenek. Mamanya di itu ada nenek itu. Jadi kita keluar sama ini. Sudah keluarga gitu ya? Iya. Ya. Baik, jadi saudara mengatakan saudara tahu ada WhatsApp-nya si seorang ini, saudara ada apa dari medsos gitu ya? Ya. Itu inisiatif begitu ada kejadian, itu inisiatif siapa itu? Saudara menghubungi si Ronald, kaitannya apa dengan kejadian yang dialami oleh sebelumnya? Sehingga akhirnya Ronald menginginkan mentransfer uang sejumlah uang 3 juta kepada saudara. Ya karena kan sebelumnya kan ada nenek aku dulu kan. Ya. Nah terus ada chatnya gitu sih panjang, aku tuh lupa banget kayak itu adiknya gitu kan. Terus pokoknya yang aku ingat ketika nenek aku bilang tuh ya udah aku sering infonya, nomornya. Enggak, maksudnya pikiran sama si Ronald kenapa? Apa kaitannya dengan ini? Saya sudah meninggal kok ada kepikiran. Karena sebelumnya kan nenek aku masih tahu kayak apa sih temannya Karena tadi sudah bilang ada hubungan apa? Apa tadi? Teman baik, teman dekat. Iya, WhatsApp gitu, masih kalau dulu. Sebentar, itu teman dekat itu jauh-jauh hari atau pada saat itu aja saudara terdengar atau mendengar informasi itu teman dekatnya sini seorang? Atau sudah sebelumnya sudah tahu di TikTok atau di apa? Aku sih tahunya udah agak lama, makanya aku tahunya sekitar udah 4 bulan yang lalu karena 4 bulan sebelum kejadian, saudara tahu mereka ini ada hubungan teman dekat. Ya. Karena sebelum ini pernah posting dan aku pernah komen, aku tanya ini pacar barunya, aku terus dia bilang belum pacaran. Oh begitu ya, selama 4 bulan itu ya. Jadi akhirnya saudara hubungi lah. Si Ronald waktu itu ada nggak tanya jawab saudara sama si Ronald waktu minta? Nah, waktu itu kan aku nelfon. Ya. Nah, tadi telepon kan, terus aku tanya
bilang si Ronald? Ya ditelepon, cuman orangnya masih itu lagi sama polisi Itu ya. ya kita harus ngobrol sama polisi kan. Berarti informasinya saudara Pak meninggal si Dini ini dari si Ronald karena ambu gitu ya? Ya terus sama orang dikasih ke polisi, terus sama polisinya itu sama gitu. Ini saudara ini juga sangat sakit lambung, terus cepet aja diambil segera kesini gitu. Gitu ya. Tadi saudara mengatakan sesampainya di Surabaya ya, itu tadi sebelum melihat jenazah, saudara berlapor atau sesudahnya? Bikin laporan dulu baru ke Iya. rumah sakit, ya baru ke rumah sakit. Itu waktu itu langsung saudara bikin laporan itu dengan ibu saudara apa? Pikiran gimana tuh? Langsung lapor kita saudara dulu ya. Jadi kan begini loh Pak, jadi kan di selama perjalanan itu aku ingin video sama foto kan. Ya. Nah terus aku juga jadi bingungnya kenapa pas ditelepon tiba-tiba langsung dikasih ke polisi. Ada setuju dengan saudara dari foto dan video. Ya. Berarti ini ada keanehan gitu ya? Ya nanti pas aku udah lihat video dan foto itu yang udah dikasih sama temennya, terus aku jadi curiga kayak, oh iya ya itu di foto aku langsung dikasih nomornya sama Jadi polisi. itulah. Masa saudara menceritakan yang apa saya tanya itu yang saudara jawab. Itu memang inisiatif saudara melaporkan itu Iya. berdasarkan dari foto dan video. Nah, iya tapi Enggak saudara itu aja jawab tidak? Benar. Inisiatif saudara melaporkan ke polisi berdasarkan ada bukti foto dan video, ada kecurigaan. Tidak ada dari orang lain atau yang memang saudara famili saudara keluarga. Tidak ada murni ya. Ya, ada pikiran yang wajar karena memang ada kecurigaan di situ. Itu foto apa? Berupa foto yang udah tergeletak gitu loh. dari mana itu? Asal usulnya foto itu dari mana? Kalau cuma aku dikirimin dari Siapa yang kirim itu? Detia dikirimin. Desia temannya si ini. Iya, temannya aja. Itu gimana ceritanya dia sampai mengirim foto itu sama saudara? Ada nggak apa? Nah, masih Komunikasi. Ya kalau kata dia sih entah dapat dari grup atau dari siapa. Oh, Jadi gitu. kan Coba. aku. Ada buktinya itu fotonya Pak. Itu foto apa? Berupa apa? Foto yang kayak figuran gitu loh, figuran. Coba tunjukkan, ada buktinya nggak? Coba silakan tunjukkan. Yang mana nih? Foto yang mana sekarang? Ini lihat. Yang ini. Yang bawah yang bawah. Yang bawah. Yang bawah itu. Ya. Itu. Ini foto yang ditunjukkan Bu, bukan yang sudah dipakai. Yang mana? Yang itu ada. Yang mana yang benar? Yang mana sekarang? Saksi, coba dilihat di kamera fotonya. Sama nggak yang di HP saudara kita ini? Iya, iya. Yang Ini ini. aku yang ini Pak. Oh, itu nggak ada sini lagi. Kali itu Pak. Yang di zoom sama yang Ini yang situ. Oh, yang di zoom itu ya? Pokoknya di zoom. ya. Itu dari kiriman HP dari si Detia. Ya. Itu dari mana dia dapat foto itu? Aku kurang tahu. Pokoknya itu aja. Ada saudara tanya itu foto dia tadi itu posisinya di mana kejadiannya dia apa? Ada itu sampaikan. Enggak sih, pokoknya aku kasih lihat itu terus aku tanya itu dapat dari mana, terus kata dia ada dari grup, ada dari grup, pokoknya dia dapat foto itu aja. Ada saudara tanya sama si Detia, kenapa begitu dia? Siapa yang buat itu dan bla. Ada saudara tanya? Enggak ya? Enggak sih, aku nggak tahu kalau nanya. Ya tentu kan. Soalnya aku udah. Enggak, sebentar. Harusnya kan saudara di situ kalau posisi foto begitu kan kaget ya kan? Panik. Bisa begini kan akhirnya kan meninggal. Kan harus ada pertanyaan lanjutan. Oh, jadi kok itu posisinya? Kenapa itu apa? Siapa yang buat? Nah, mana itu kan? Ada nggak saudara? Aku udah mau dia telepon Pak, bukan chat. Jadi itu foto itu saudara lihat dari si Detia ya. Ada video itu mana coba videonya? Yang saudara lihat. Itu dari mana video apa ya? Videonya. Enggak, ini kan di atas kan ada saya fotonya doang, nggak ada videonya. Oh, video nggak ada. Nah, ini ada kan yang kayak di foto. Itu dari mana Pak? Dari grup. Ini dari Detia, ini Pak, apa pokoknya terus ada fotonya.
Foto ya, video ada juga situ. Kalau video nggak ada itu Pak Adu. Screenshot kali ya. Ya seperti itu. Ya, berarti hanya dari dia. Ini sendiri kayaknya teman lama sama si ibu. Gimana ceritanya? Apa satu pekerjaan atau mereka? Aku juga kurang tahu, cuma aku tahu sih dari adanya aja gitu. Dan dia ini yang ngajakin di sana ke Surabaya. Jadi memang mereka Satu sama-sama dari Sukabumi mereka. Ya sama-sama dari Surabaya. Itu udah saudara kenal sama si ini melalui ibu. Kalau aku lihat di sosmednya aja. Oh, dari sosmed ya. Iya. Begitu ya. Saksi ya, tadi saudara itu foto yang dikirim itu foto screenshot. Iya, ada segini sudah ada foto yang biasa. Ada biasa. Lalu saksi tanya nggak sama Detia, itu dapat dari mana Detia? Ini isinya di kayak ada dari grup gitu loh, dari grup. Itu grup apa? WhatsApp grup apa? Kurang tahu sih, cuman itu namanya Cleopatra. Apa? Cleopatra, grupnya namanya Cleopatra. Itu saksi tanya sama Detia, apakah Detia yang mengambil foto itu sendiri atau orang lain? Jadi dia juga dapat kiriman kok. Oh, dapat kiriman juga. Saudara teranginnya pelan-pelan ya, jangan langsung kayak kereta lari gitu ya. Nanti ini Pak Jasa nyari, kamu juga bingung ya. Ya, jangan kayak lagi konten kreator lagi nerangi produk ya. Ini soalnya dicatat persidangan saya khawatir apa nanti tertinggal semuanya. Kasih ya, selanjutnya pertanyaan. Tadi bisa saudara jelaskan ketika ada yang terputus, ketika turun sampai Surabaya saudara dijemput oleh Detia, ya kan? Nah sebelum itu saya mau tanya, saudara sebelumnya sudah kenal sama Detia? Sama siapa? Detia, temannya siapa? Teman saksi korban ini? Belum kenal. Oh belum kenal. Jadi saudara walaupun sama-sama satu kampung dari Sukabumi, tetapi baru kenal setelah di Surabaya. Iya. Ya. Nah saudara kan dijemput oleh Detia, ya. Bagaimana kok bisa Detia menghubungi saudara ini padahal kan belum kenal? Jadi kalau masalah itu adiknya yang ngasih nomor aku ke Detia. Adiknya Detia. Bukan adiknya almarhum. Oh, adiknya almarhum masih ke Detia. Adiknya almarhum yang kenal sama Detia. Ya. Saudara jemput Detia sendiri di Juanda, bandara. Iya. Lalu saudara dari Juanda kemana? Coba runut jelaskannya. Nah jadi dari Juanda ketemu dulu sama pengacara. Ya. Yang terus kita pergi sama-sama bareng-bareng ke Polres. Polres. Dari Polres habis itu kita baru ke rumah sakit. Rumah sakit. Lalu Di rumah sakit karena di sana pengen sehat, aku pergi ke kosannya Detia. menginap di mana tuh waktu sampai? Nginep di kosannya Detia. Kosan Detia. Ya. Terus Habis itu balik lagi, udah selesai terus balik lagi ke rumah sakit, lihat jenazah, terus terima jenazah terus pulang. oke, jenazah berarti cuma satu malam saja ya? Iya. Kembali lagi ke Sukabumi naik apa? Naik ambulan. Naik ambulan semuanya. Jam berapa dari rumah sakit? Siang sih, Di hari berikutnya ya? lupa jam-jamnya. Oke. Iya. Nah, pada saat tadi saudara menerangkan di otopsi, itu dari Surabaya jenazah apakah sudah dimandikan? Sudah. Sudah dinaik kafan? Ya sudah. Sudah. Setelah otopsi keluarga ditunjukkan semuanya? Ini sekarang juga. Boleh lihat? Nah, saudara melihat waktu itu? Lihat yang di kamar otopsi, aku cuma lihat mukanya aja. Di bagian sini ada bekas darah gitu, karena mungkin di otopsi. Terus aku lihat kayak lebam aja sih. Soalnya aku nggak lihat lama-lama karena aku sudah lemes banget lihatnya. Lebamnya di mana saudara lihat? Di bagian muka itu kalau aku sampai di muka.
Bukan. Ya tapi yang aku ingat pokoknya di sini ada perban, ada. Ada korban. Ada darah di situ? Iya. Ada darah. Saudara tanya nggak waktu itu, ini darah habis otopsi atau darah gimana? Setelah otopsi aku tanya dokter kan. Aku tanya, yang pertama aku tanyain ke dokter yaitu apakah benar dia meninggalnya karena lambung, karena kan yang pertama kali aku dikasih tahu karena lambung kan. Terus dokternya bilang ini lambungnya memang ada merah-merah, tapi meninggalnya kayaknya bukan dari lambung gitu. Terus aku tanya, tapi kata dokternya ini statementnya bisa berubah ketika nanti hasil otopsi semuanya udah keluar gitu. Harus dua lebih. Terus aku tanya di situ kepalanya kenapa berdarah, karena katanya kepalanya kayak ada buran gitu, jadi dia di saya ke kepala. Itu. Baik. Tanya terus penyebabnya apa dok? Terus kata dokternya belum bisa dipastikan, ini harus dulu ada semua ada gitu. Cuman ini yang paling kelihatan ketika di belah perutnya, terus ada keluar darah banyak. Ya. Bisa jadi untuk pembuluh darah atau Apakah saksi bertanya sama Dedia waktu kejadian Dedia ada di tempat atau ada di mana? enggak sih, aku nggak nanya. Oh, nggak ada. Jadi foto yang ditunjukkan itu bukan foto dari Dedia, tapi foto yang di-share di grup Cleopatra, lalu diteruskan kepada saksi. Iya. Iya, baik ya. Jadi saudara buat laporan sebelum ke rumah sakit ya. Iya. Ya, didampingi oleh temannya Dedia yang pengacara ya. Baik. Baik ya. Tadi saudara katakan bahwa Dedia didampingi oleh pengacara. Iya. Ya. Dari mana saudara tahu dia itu pengacara? Apakah dia memperkenalkan dirinya sebagai pengacara? Jadi aku kan udah berlingkung banget ya selama di jalan, aku udah berlingkung banget, terus ditawarin lah gitu, kayaknya aku ada temen di enggak gitu. Terus pas sudah sampai di acara ya dikenalin. Nah, ini saudara kenal dengan pengacara itu. Iya. Dikenalkan siapa namanya? Dimas. Dimas. Iya. Baik ya. Setelah dikenalkan sama Dimas, apa yang disarankan atau yang dikatakan Dimas kepada saudara ketika menuju Polres polisi? Ya, pokoknya aku cuma dikasih tahu, ditanya kan, itu mau dilaporin, gitu ya, itu mau dilaporin, udah, aku mungkin, terus aku tanya ini nanti laporannya di mana dia, nantinya datang, dan bikin laporan, kali ditanyakannya sama polisi. Jadi Dedia yang memperkenalkan kepada saudara dan ibunya si Dini tentang pengacara itu. Ya. Oke. Ibunya Dini kemudian setuju juga bahwa dia dibantu oleh pengacara itu. Ya, karena aku juga pasti konfirmasi dulu kan keluarga gitu. Betul. Apakah kemudian pengacara itu yang menuntut atau mengarahkan saudara untuk membuat laporan ke kantor polisi? Ya, Baik. Waktu melapor ke kantor polisi mengenai meninggalnya Dini, siapa yang kalian laporkan? aku yaitu Ronald. Ronald. Ya. Kok bisa ke Ronald? Karena kan yang akhir aku tahunya dia itu Orang dia yang membiayai saudara, tidak ada informasi tentang Ronald. Kemudian kok yang dilaporkan itu Ronald? Apakah ini arahan dari pengacara itu atau bagaimana? enggak arahan, karena yang terakhir Loh, kok bisa tuh yang terakhir sampai dari mana? Dari mana saudara tahu bahwa Ronald adalah orang yang terakhir bersama dengan Dini? Jadi kan dapat aku share-share gitu kan, terus itu aku juga lupa. Baik ya, jadi saudara melaporkan Ronald itu bukan oleh karena pengacara itu,
sebagai teman dekat itu yang suka di-share di dalam WhatsApp-nya itu atau bagaimana? Ini pokoknya Gak bisa pokoknya. Orang Daya itu, orang Daya pokoknya nggak tahu pokoknya. Kamu kan orang Daya kan? ya. Orang Daya itu Pak, apa? Kasih. Pokoknya harus begini, pokoknya nggak bisa. Ya nggak bisa pokoknya, nanti berantem. Ya, yang saudara lihat, saudara dengar, saudara alami itu yang saudara ceritakan, bukan imajinasi saudara, ya, bukan hasil rekayasa pemikiran saudara. Gitu loh. Nah, itu makanya yang pertama itu pokoknya ada cerita di ada itu dalam pertama kali. Bagaimana? Kan aku dapat info kan. Ya, jadi Makanya Mbak, saya ingatkan, ya, kalau saudara sembunyikan sesuatu di sini pasti akan terbuka banyak yang ingat. Hakim dan sama ini pasti nanti ketika saudara bohong pertama kali, bohongan itu akan tertutup lagi dengan kebohongan yang lain. Bagaimana bisa saudara langsung melaporkan bahwa si terlapor itu adalah si Ronald? Sementara tadi di rumah sakit saudara tidak tahu apakah dia Ronald, aman Ronald tahu memeluk ibunya si Dini. jadi sebelum pas di kondisi mampu ini tidak ada cerita. Oh, ada cerita. Ceritanya bagaimana? Ceritanya kayak harus ngumpul-ngumpul atau apa. Oh, harus kumpul-kumpul bahwa si Ronald ada di situ kumpul-kumpul itu. Iya. Ya kalau kumpul-kumpul aja nggak apa-apa kan? Kumpul-kumpul apakah hanya dengan si Ronald atau dengan orang lain juga? Tapi kenapa dalam laporan sebenarnya pelapor itu si Ronald, kenapa nggak rame-rame? Salah satu dari yang rame-rame itu. Ya, karena pokoknya terakhir tuh hanya itu ulangnya sama Ronald. Oh gitu, yang terakhir itu lagi sama Ronald. Itu kata siapa? Ya itu yang aku dikasih foto-foto video itu dan Ada fotonya? Ada fotonya sini. foto yang tadi. Oh gitu, foto yang tadi itu ya. Ada si Ronald di situ bersama si Andini. Karena dia yang terakhir dengan si Andini, kemudian si terlapor si Ronald. Ya. Jujur sekali ya saya tanya ya. Apakah ini ada desakan dari orang lain atau arahan dari orang lain enggak? Gak Ada ya. Silakan penutup. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, sebelum peristiwa ini, saudara pernah ke Surabaya? Satu tahun yang lalu ya, 2022 tepatnya. Waktu ke Surabaya, saudara bertemu dengan siapa? Aku ketemu Dini. Ketemu Dini. Ada Ronald waktu itu? Enggak. Atau Dini waktu saudara ke Surabaya belum berteman dekat? Kayaknya sih belum ya. Kayaknya belum ya. Jadi waktu saudara 24 Maret 2022 datang ke Surabaya belum dekat. Saudara dibawa kemana sama Dini waktu itu? Aku sih pergi main aja ya sama dibawa ke apartemennya. Pernah makan di salah satu mall di Surabaya? Iya sama semua. Ya. Pada suatu saat pernah nggak Dini memperlihatkan ke saudara bahwa dia lagi makan dengan Ronald? Videonya dikirimkan ke saudara atau saudara melihat di historinya? Aku lihat di story. Di historinya. Waktu itu Dini makan dengan siapa? Di videonya itu. Di videonya itu. Kenapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Sebentar. Saksi diam, saya diam. Saksi ngomong, saya ikut ngomong. Makanya saksi diam dulu. Waktu di video yang diperlihatkan di historinya, itu dengan siapa? Dengan Ronald. Dengan Ronald. Jadi saudara sudah kenal betul dengan wajahnya Ronald. Aku lihat di sosmed. Ya, baik, dengan sosmed ya. Lanjut, setelah saudara datang ke Surabaya, saudara dibiayai oleh Ronald, saudara juga yang dengan ibunya Dini melaporkan Ronald ke Polrestabes. Sementara sepengetahuan saksi, Ronald itu adalah teman dekat
almarhumah Dini, ya benar. Iya. Nah, waktu datang ke Surabaya, saudara tidak ke Ronald dulu bertanya. Ini kan orang dekatnya. Ada apa dengan Dini sehingga dia meninggal? Sempat nggak saudara tanyakan ke Ronald? Karena aku nanya dia telepon itu. Bukan, maksud saya setelah saudara sampai di Surabaya, nggak sempat ketemu. Ketemunya pas lewat sama ibu aja. Nggak berusaha untuk mencari. Saudara kan sudah punya sebentar. Saudara kan sudah punya nomor handphonenya. Artinya saudara datang ke Surabaya dibiayai oleh Ronald. Yang saudara tahu Ronald ini adalah teman dekatnya Dini. Kenapa tidak berusaha mencari lewat Ronald dulu? Ada peristiwa apa sehingga Dini ini meninggal dunia? Jalanan udah banyak yang nanya aku, jadi aku bingung aku harus ikutin siapa. Kenapa tadi suaranya terputus? Jadi kenapa aku di sana gak nyari Ronaldnya karena satu kan aku udah lihat dapet foto itu kan. Nah terus banyak yang WhatsApp aku kayak kamu di mana, udah sampai mana gitu. Nyarinya lah pokoknya. Jadi aku bingung harus percaya siapa. Nah karena aku tahunya dia itu teman dekatnya, makanya aku balasnya kan sudah dia karena tahunya dia teman dekatnya gitu, teman dekat diri. Begitu. Di sini saudara melihat status stories Instagram korban saudara Dini. Video call di Ayam Cianjur, saudara melihat dia itu senang betul. Di video itu dia senang. Artinya kan tidak ada konflik antara Dini dengan Ronald. Yang saya pertanyakan, kenapa saudara tidak bermula mencari tahunya dari Ronald? Karena banyak masukan dari teman-temannya yang lain. Enggak, karena Enggak. dua saat itu kayak udah banyak yang nanya kita mesti cek siapa gitu. Akhirnya saudara percaya dengan Karena jadi aku misalnya nyari dia gitu, soalnya aku tahunya dia dekat sama almarhum gitu. Oh gitu. Jadi oh yaudah aku minta jemput sama dia aja gitu. oh itu nggak mau dengan Ronald. Jadi sebelum melaporkan ini saudara nggak pernah konfirmasi ke Ronald. Kok kamu ini tiga-tiganya sampai peristiwa ini nggak sempat? Udah lapor langsung aja Ronald gitu. Oke, sedikit saksi sakinan. Halo, sakinan. Iya. Ya, dari perjalanan ke Juanda sampai Polrestabes, berarti saudara sudah menerima pesan-pesan ada peristiwa terkait korban Dini. Iya. 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 Itu sebelum sampai bandara atau sesudah di bandara? Sebelumnya. Oh, sebelum dari Sukabumi sudah terima apa beberapa pesan dari Delia, sama dari Delia ya? Iya. Apa pesan-pesan yang disampaikan Delia apa? Di dalam perjalanan itu. Nah ya, yang disampaikan apa? Oh ternyata si korban meninggal ini nggak karena sakit lambung atau seperti apa? Yang disampaikan Delia. punya foto gitu kan. Kamu jangan kaget ya, kamu kayak gini waktu itu terus dia bilang apa? Tapi kayaknya ini bukan sakit lambung gitu, soalnya ini ada foto gitu. Oh, berarti dalam perjalanan Sukabumi Jakarta, saudara sudah memberikan informasi itu bahwa korban kematian ini ya jangan karena sakit bahasa ini ya. Terus ketika di Bandar Juanda ketemu Delia sama pengacara tadi diinformasikan sakit seperti itu. Akhirnya saudara melaporkan ke Polrestabes itu ya. Dari informasi yang beredar di WA tadi, medsos. Boleh. Saksi Sakina ya? Ya. Waktu itu kan masuk ke Polrestabes. Ya. Ketemu nggak sama si Ronald ini? Ketemunya yang aku duduk aja, cuma nggak ngobrol nggak apa-apa, cuma selewat aja. Kamu kan menemani Ibu Tuti untuk melaporkan, langsung menyebutkan nama si Gregorius ini kan, Ronald ini. Kamu ada nggak waktu itu tanya sama dia? Nggak nanya sama sekali. Terus kamu ada nggak dia lihat si terdakwa ini memeluk si Ibu Tuti waktu itu? Aku lihat, cuma aku sambil nangis itu, jadi nggak terlalu perhatian. Jadi ini aku gitu. Dengar nggak apa yang disampaikan sama Ibu Tuti ke Gregorius waktu itu? Sudah dijawab Tidak ya? Terus pada saat di rumah sakit si Ronald ini ada nggak?
Terima kasih yang mulia. Saya nanya sekali saja kepada saksi. Jadi berita yang saksi terima mulai dari Sukabumi sampai ke Surabaya itu kan membutuhkan waktu yang panjang. Jadi saksi mengetahui perkembangan dari meninggalnya si Jini ini berpedoman pada sosmed yang saksi terima ya. Karena sosmed itu kan pada saat itu kan banyak sekali dari teman-temannya itu. Jadi saksi hanya berpedoman dari sosmed yang ada yang saksi terima mulai perjalanan dari Sukabumi sampai ke Surabaya. Nyampe ke Surabaya ketemu media, mungkin ditambahin lagi dan sebagainya informasinya, baru langsung melaporkan ke Polrestabes. Demikian. Iya. Baik, masih. Silakan untuk yang lain. Saudara saksi tadi mengatakan berangkat dari Bandara Juanda ke Polrestabes ada diperlihatkan video. Video apa yang dimaksud? Mohon dijelaskan. Itu video yang apa sih yang viral di sosmed? Ya video apa? Video almarhum lagi Rebahan itu. Ya. Tidak tahu siapa yang Itu video atau foto? Kalau di aku foto. Oh yang dikirimkan sama saudara itu foto, bukan video. Tadi itu saudara katakan kalau tidak ada video. Jadi foto ya. Ya. Oke, foto. Jangan ada video-video Pak. Siapa yang melakukan itu? Enggak saudara saksi tahu. Melakukan apa dia tadi ya? Melakukan apa? Yang mengirimkan itu. Dia. Oh, di bulan Balai Mas, sehingga ada pertanyaan nggak apa-apa juga. Saudara saksi mau tanya. Pada saat melaporkan terdakwa, apakah hanya asal menyebutkan nama saja? Menyebutkan nama gimana Pak? Melaporkan terdakwa, apakah hanya asal-asalan saja? Dia, Mas, melaporkan si terdakwa ini berdasarkan foto yang dia dapatkan bahwa korban itu terakhir bersama dengan terdakwa. Apa memang dipaksa sama disuruh saya harus bertanya sama si seorang? Nah, apa? Saudara saksi. Saudara saksi. Sedikit aja. Saudara selama halo. Apakah saudara selama di Surabaya selalu posisinya bersama-sama dengan Bu Tuti atau ada kondisi di mana Bu Tuti berpisah dengan saudara? Ada kegiatan tersendiri? Enggak sih, soal barang-barang. Barang ya. Jadi selama proses keseluruhan di Surabaya, saudara saksi mendampingi Bu Tuti terus ya? Yang paling WC yang mendampingi. Iya, betul. Enggak ada yang gitu. Bagus. Ya. Oke, kemudian untuk terkait dengan saudara korban, apakah saudara mengetahui bahwa korban ini sebelumnya memang memiliki penyakit tertentu seperti yang dibilang ada sakit lambung dan sebagainya? Apakah saudara mengetahui itu sebelumnya atau memang baru saat berita atau dari akhir-akhir ini saja? Saya tahu sebelumnya karena dia sering update status kayak aduh perut aku sakit, terus aku tangannya sakit kenapa, bilang begitu dan gitu. Tapi memang tidak pernah korban menceritakan sendiri ya, tapi saudara yang mengetahui dari media sosial gitu ya? Iya. Cukup yang boleh Cukup. Saudara saksi, saya tanya sekali lagi. Jadi saudara saksi
melaporkan terdakwa berdasarkan dari sosmed dan keterangan dari foto yang diberikan oleh Nitya. Ya, Jadi baik, saudara terdakwa. Ya, baik, ada sedikit ini ya saksinya. Jadi ditanyakan jaksa tadi kaitannya saudara pulang ke Surabaya ya. Jadi ada menanyakan juga 4 bulan sebelumnya dari kejadian dari informasi dari korban ya. Dan ini ya ada teman baik dengan si terdakwa ini. Selain itu adakah pernah curhat atau menyampaikan si ini sebelum kejadian ini, maksud saya sebelum kejadian sekarang tentang keadaan seorang ini atau menolakkan ini bla ternyata nggak pernah. Ada sih. Ya, atau pernah sekarang bertanya sama dia, itu siapa teman baik itu apa? Ini gimana? Serius hubungannya atau gimana? Baik nggak ini kan? Biasalah kan sama-sama. Kamu kan memaafkan si ini ya, si gadis ya, si ibu rumah tangga. Kan wajar kan nanya, oh bagus tuh sih, itu kan sering eksposnya, sering buat historinya gitu kan. Biasalah kan saling chatting-chattingan. Ada nggak tuh? Orang mana itu si Ronald itu ini? Nggak ada? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi terakhir ini memang ini teman lainnya lah sih, nggak ada lagi yang lain ini. Dan pokoknya aku terakhir kali tanya itu pas awal-awal dia posting. Posting tadi ya. Yang kamu tanya waktu itu pacar nggak? Terus dijawab sama si ini masih belum, gitu ya? Iya belum. Baik, saudara terdakwa, saudara sudah dengar semua keterangan saksi ini. Yang saya ingin konfirmasikan sama saudara, betul semua, salah semua, betul sebagian, atau salah sebagian? Maaf yang mulia, hanya ingin meluruskan saja. Jadi untuk perihal siapa yang memberi kabar kepada keluarga Dini tentang perihal kematian Dini, meninggalnya Dini, dan yang meminta untuk keluarga datang untuk mengambil jenazah itu bukan Detia yang tapi saya sendiri. Saya menghubungi teman dekat Dini yang bernama Nita, lalu dianjurkan untuk menghubungi adik korban yang bernama Elsa. Baik, tadi katanya bahwa si saksi ini yang punya inisiatif menghubungi saudara untuk mohon bantuan ongkos. Itu betul? Awalnya saya menghubungi adik korban dulu yang mulia. Oh, saudara menghubungi adik korban dulu. Betul, tapi Elsa sudah berkeluarga. Kemudian ketika itu saudara menyatakan bahwa siap untuk memfasilitasi. Betul. Oke, bagaimana itu saksi? Katanya bahwa si terdakwa ini yang menghubungi adiknya si korban dulu. Apakah adik korban ada menghubungi saudara supaya menghubungi si terdakwa ini? Kalau adiknya ada, tapi kalau dari aku yang corona, tapi kalau adiknya ada. Nah, apakah adiknya ada ngomong supaya kamu menghubungi si Ronald? Nggak ada. Ya. Jadi tetap ada keterangannya seperti itu ya. Ya. Baik, yang lain ada? Itu aja. Saudara tahu nggak ketika siapa ini melaporkan itu, saudara ke polisi itu? Kapan saudara tahu itu? Saya tidak dilaporkan ke polisi. Saya tidak diberitahukan. Tidak diberitahukan. Bahwa katanya siapa itu berdasarkan yang itu masih asumsi sih. Asumsinya bahwa saudara adalah orang yang terakhir bersama dengan si korban, sehingga kemudian asumsi dia itu asumsi ya bahwa saudara sebagai pelaku. Ya, polisi ya. Hah? Dari kepolisian ya. Bukan.
tadi si terdakwa itu melaporkan saudara sebagai pelakunya, si saksi ini, ya, gara-gara katanya dia mengetahui dari sosmed, ya, bahwa saudara lah, dan foto-foto yang dikirimkan bahwa saudara adalah orang yang terakhir bersama-sama dengan si korban sebelum ada dapat kabar si korban meninggal. Saudara juga sebagai pelakunya. Saya tidak tahu. Iya, saya. Ya, silakan nanti dibuktikan masing-masing ya. Oke, ini sudah Pak, sudah. Makasih ya. Ya. Ini saya lihat ada saksi ada sekitar 30 berapa ini ya. Mau dihadirkan semua ini? Ya, kita bikin apa ya dari schedule-nya? 3/4. Hah? 3/4. Hah? 3/4. 3/4 ya. 3/4 dari 37. Seperti mana ya? Salah, kita tanggung jawab. Ya. Baik, supaya kita bikin ini ya. Penasihat hukum akan mengajukan saksi yang besar. Ada berapa? Ada 2, sekaligus hadir Bapak. Baik. Saya lihat itu 34 itu termasuk 3 orang ahli. Ya, kita bikin seminggu 2 kali. Ya. Siap toh, seminggu 2 kali ya. Suka potek hari dong. Penahanan 60 hari sudah mau ini loh. Apa belum hari? Gitu lah. Ya, kita bikin 2 kali seminggu ya. Ini hari Selasa, Kamis. Atau Selasa Jumat. Selasa Jumat. Lainnya kan ada Jumat yang lain. Dari setelah libur itu kita bikin, nah justru karena itu banyak libur itu kita bikin 2 kali sehari ya. Sebentar, sekarang tanggal berapa? Tanggal 26. Kamis nanti bisa tanggal berapa? Ini yang diperkenankan Senin Selasa. Ini PP saya di Timor. Atau Selasa Rabu ya, Pak? Oh iya, sementara dia di Timor nggak ada katanya. Nggak apa-apa. Selasa Rabu aja. Padat, saya pun padat. Selasa Jumat. Iya, Jumat ini libur, Jumat berikutnya kan nggak libur. Coba buka dulu. Sekarang tanggal 26. Buka dulu. Baik, baru nanti tanggal 2. Ya? Tanggal 5 kan bisa. Selasa Kamis apa? Hah? Selasa Kamis. Ya. Baik, tanggal 2 ke tanggal 4. Ya, baik. Tanggal 2 ke tanggal 4, tanggal 9 masih bisa sidang. Halo, rumah KMC. Tanggal 9 masih ada sidang, masih bisa. Bukan lagi. Tanggal 9, tanggal 12 tidak bisa. Hah? Berarti tanggal 2 ke tanggal 4 aja. 16 tidak bisa, ada cara di sini. Ada cara. 16, 17, 18, 19 tidak bisa. Nah itu waktunya banyak tersita itu. Jadi ke tanggal 23, tanggal 25, tanggal 30 ke tanggal 3. Oke ya, sekarang ini dia ya. Jadi tanggal 5-nya nggak jadi ya, ya? 2 sampai 5 kan bisa ya, Bu ya? 2 dan 5 kan bisa. 25 Pak. Tanggal 2 dan tanggal 5 masih bisa. Oh iya? Ya. Oh iya, 25 bisa ya? Iya, makanya. 24, tanggal 2 dan 4. Tanggal 2 dan 4. Ya. Selasa Kamis. Selasa Jumat yang mulia. Selasa Kamis. Jumat itu dulu
Nah, yang menentukan sidang itu siapa? Perkara penasihat hukum tidak hadir nggak masalah. Ya, jadi Selasa, Jumat itu biasanya diatur. Dan kemudian kita terpotong, nanti jadi susah, ya. Dan kalau boleh, nanti itu saatnya kita tentukan selanjutnya tanggal 2 dan tanggal 4. Kalau boleh tanggal 9 sudah boleh kita sidang. Ya, saudara juga hadir ya. Baik ya. Pemeriksaan perkara saudara selesai hari ini. Untuk saksi berikutnya akan kita tunda ke tanggal 2 bulan 4. Ya, tanggal 2 bulan 4. Tahun tanggal 2 bulan 4 tahun depannya. Saudara baik-baik di dalam tahanan saudara. Sana ya, saudara nanti akan hadir di hari oleh penuntut umum. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tutup? Baik, cukup ya? Cukup ya? Cukup. Urusan perkara yang akan kita belum Pak. Waktu itu kejadian kenapa waktu itu? Hah? Itu memang sengaja atau memang terjadi cekcok atau seperti apa waktu itu? Dilaporkan oleh saudara keluar dari keluarganya adalah berdasarkan sosmed, bukan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Saya hanya memperjelas bahwa laporan yang dilaporkan oleh keluarga terhadap terdakwa hanya berdasarkan sosmed, bukan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Di dalam buku agendanya saya lihat ada sakit lambung dengan lever, itu di buku agendanya ada, namun buku agenda tidak dijelaskan. Nanti aja. Pasti punya riwayat penyakit itu. Terkait luka di kepala yang dijelaskan oleh saksi tadi setelah meninggal, itu ada kan luka di kepala sama itu berdarah. kan saksi Sakinah kan sudah mengatakan setelah diotopsi. Iya. Nah, ya sudah jelas kok. Terus lebam-lebamnya itu di pipi lebam. Lebam itu sama kaki. Ada bukti tidak? Kan buktinya saksi tadi kan bisa mengatakan enggak, hanya mengatakan dapat dari berita sosmed dan di video di HP-nya terdakwa korban itu ada kok kata-kata sering sakit lambung, dan korban terdakwa mengingatkan korban jangan banyak minum karena lambungmu itu sudah akut. Dan kenapa tidak dijelaskan peristiwa kejadian itu? Sudah diceritakan dari mana? Peristiwa yang apa? Peristiwa yang menabrak, peristiwa yang memukul dan lain sebagainya, penganiayaan dan lain sebagainya. Kan belum. Bukan, masih kenapa sejak awal? saksi. Gitu loh, nanti. Ya, nanti kan ada lanjutnya CCTV-nya atau tidak. Ya, berdasarkan CCTV. Terima kasih.